D&D Garden juga menyediakan paket tur Jeep Lava Merapi loh. Kamu bebas memilih paket tur yang kamu suka sesuai selera dan tujuan tur yang kamu inginkan. Kalian tidak perlu repot mencari info, kami sediakan yang terbaik, servis terbaik, pilihan rute paling pas, dan tentunya harga yang bersahabat. Teman-teman D&D semuanya, kita sekarang mau bermain Jeep hari ini. Dan di mana saja rutenya, kalian nanti akan lihat. Kita akan ke Kali Kuning, ke tempat Mbah Marijan, dan tempat-tempat yang menarik lainnya. Kalian harus tetap ikuti kami sepanjang hari ini. Yuk! Oke, sebelumnya selamat pagi. Pagi. Kali ini kita akan melakukan perjalanan lava tour ke Merapi bersama dengan Jeep Merapi dan tentunya dari D&D. Alangkah baiknya sebelum kita berangkat, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan selama di perjalanan, mulai dari berangkat sampai kita pulang lagi, tiada halangan suatu apapun. Amin. Amin. Monggo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Sekalian kalian tinggal di villa dan kalian bisa menikmati fasilitas untuk jeepnya. Ayo! Kami beserta rombongan sekarang sudah siap akan menyusuri lagi kita dengan Jeep, dan segera ikuti kami dari D&D Garden Wonorejo. Menyusuri jalan-jalan yang nantinya pasti akan sangat menarik sekali. Dan sekarang kita sudah berada di atas Jeep, kita on the way ke tempat tujuan. Saya didampingi dengan teman-teman dan juga dengan driver Pak Tommy. Ya, sekaligus nanti Pak Tommy yang akan menceritakan ke kita seperti apa nanti perjalanan kita yang pastinya seru sekali. Kira-kira kemana aja nih rute kita Pak Tommy? Oke, pertama kali kita nanti akan mengunjungi petilasan rumah Mbah Marijan, tepatnya di Dusun Kinarrejo. Dan Dusun Kinarrejo itu ada di 4,5 kilo dari puncak Merapi. Oke. Selanjutnya, kebetulan di petilasan rumah Mbah Marijan dulu ada 3 orang yang meninggal. Ada 2 relawan yang pada saat itu mau menjemput Mbah Marijan, dan tentunya Mbah Marijan sendiri. Beliau meninggal di Kinarrejo karena terkena awan panas. Oh, ya. Dan selanjutnya kita nanti akan ke Bangker Kali Adem, di mana Bangker Kali Adem dulu itu digunakan untuk berlindung dari awan panas. Ya. Tetapi kenyataannya pada saat erupsi tahun 2006 itu ada 2 relawan yang menyelamatkan diri masuk ke dalam Bangker. Tetapi yang keluar dari Merapi itu bukan awan panas, tetapi lava panas. Wah. Dan akhirnya 2 relawan yang masuk ke dalam Bangker itu meninggal karena Bangker tertimbun lava panas. Tertimbun lava. Ya, oke. Dan rute selanjutnya kita nanti ke Batu Wajah atau Batu Alien. Batu Alien. Ya, tepatnya itu ada di 7 km dari puncak Merapi. Di mana di sana dulu itu adalah perkampungan yang tertimbun.
Dan kebetulan di sana ada batu yang menyerupai wajah manusia. Wajah manusia, makanya disebut batu alien gitu ya, Pak. Kan sebut batu alien itu karena memang nama Jawa sebenarnya, batu alihan. Oh, batu alihan. Batu alihan. Jadi bukan dari istilah alien secara internasional itu bukan ya, tapi dari istilah Jawa. Iya. Dan terkenal di wisatawan itu batu alien. Batu alien. Ya, akhirnya dikasih nama batu alien seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita nanti ke Museum Mini Sisa Hartaku. Di mana di sana itu dulu rumah warga yang terkena erupsi dan sekarang dijadikan tempat untuk menyimpan barang-barang yang pada saat itu terkena awan panas. Setelah dari museum, kita akan lanjut ke trek yang paling seru, tentunya di manuver air di Kali Kuning. Ya, di sana nanti kita akan seru-seruan, kita akan basah-basahan nanti di Kali Kuning. Baik, ya teman-teman DND, nanti kita akan saksikan betapa keseruan kita hari ini pasti akan sangat menyenangkan. Bahkan 2006 ada 2006, ya. 2 relawan yang meninggal di bunker Kali Adem. 2006 itu. Karena memang erupsi Merapi, cuman erupsinya sampai bunker aja. Di sepanjang jalan yang kita lewati ini udah nggak ada rumah lagi sekarang. Memang karena 7 km dari puncak Merapi itu nggak boleh ada penghuni untuk saat ini. Ini masuk ke dalam wilayah 7 km. Iya, betul. Karena sebentar lagi kita sampai di petilasan rumah Mbah Marijan. Ya teman-teman, kita memasuki gerbang untuk menuju ke petilasan Mbah Marijan, seorang tokoh yang sangat terkenal yang berhubungan dengan erupsi Gunung Merapi. Bisa diceritakan mungkin Pak Tommy seperti apa tempatnya gitu? Tempatnya? Ya, tempat dari petilasan Mbah Marijan ini seperti apa gitu? Karena memang tempatnya untuk saat ini sudah direnovasi, jadi udah seperti museum. Karena memang Mbah Marijan itu tokoh penting di Merapi, makanya untuk rumahnya sekarang dijadikan petilasan dan memang sengaja direnovasi menjadi lebih bagus. Lebih bagus ya, supaya kita semua bisa belajar dari apa yang sudah terjadi dari peristiwa yang lampau itu ya. Betul sekali. Baik teman-teman, kita memasuki wilayah dari Museum Petilasan Mbah Marijan. Nanti kita lihat bersama-sama. Sekarang kita sampai di petilasan rumah Mbah Marijan. Dan bisa dilihat di depan sini, ini ada beberapa barang-barang atau yang dahulu terkena erupsi Merapi. Jadi rumah beliau itu yang ini ya berarti ya? Iya, kalau rumah beliau yang sebelah sana. Oh, rumah beliau yang sebelah sana? Yang sebelah sana itu. Kalau yang sebelah ini sini memang di arrange memang untuk apa ya? enggak, yang sini rumahnya Pak Asih. Pak Asih? Iya, Pak Asih itu anaknya Mbah Marijan yang sekarang menggantikan Mbah Marijan menjadi juru kunci Merapi. Oh, baik. Berarti Pak Asihnya masih ya sekarang ya? Iya. Oke. Lalu ini adalah barang-barang peninggalan dari keluarga Mbah Marijan gitu ya? Mungkin betul. yang terkena lava. Ya, mulai dari sebelah sana itu ada motor milik Pak Asih. Oke, Ya. kita agak maju boleh? Boleh. Dan di sebelah sini ini ada mobil relawan yang pada saat itu mau menjemput atau mau mengevakuasi Mbah Marijan. Tetapi belum sempat bertemu, belum sempat membujuk Mbah Marijan supaya turun. Setelah 2 relawan itu masuk sampai ke desa Kinarjo sini, Merapi erupsi. Dan memang beliaunya kan memang tidak mau untuk dievakuasi, tidak mau untuk dievakuasi. Ya. Amanah gitu ya. Iya. Amanah untuk menjaga dari Merapi. Betul. Gitu.
Masuk ke dalam aja ada. Itu apa itu Mas? Di sana? Ya kalau yang di dalam itu ada perabot-perabotan rumah tangga. Oh, Ya. ini ada korban di dalam sini, Pak. Ada 2 relawan. Di dalam mobil ini. Yang relawan yang pertama meninggal di dalam mobil sini, yang satu lagi di luar mobil. Dan kalau tempat meninggal Mbah Marijan itu ada di sebelah sana. Dan pada saat itu Mbah Marijan baru sholat maghrib, meninggal dalam keadaan bersujud pada saat itu. Iya, tapi maghrib ya waktu itu ya. Maghrib. Awal sebelum bangunan ini direnovasi seperti ini. Jadi hanya seperti ini aja dulu. Loh, dan bisa ini posisi mobilnya juga tetap di sini. dulunya di bawah sini, di luar. Oh, oke Nah, oke di oke. luar. Ini dinaikkan ya. Ya, ini dulu ini puingnya tinggal seperti ini aja rumah Mbah Marijan. Dan bisa dilihat Gunung Merapi hanya di belakangnya saja. Paling mungkin sekitar berapa kilometer jaraknya? Kita jarak 4,5 kilo dari puncak 4,5 Merapi. dari puncak Merapi. Iya. Di tempat beliau itu 4,5 kilo ya. 4,5 kilo ya. Kita ke sana, ke rumahnya atau enggak dibuka? Dibuka. Ada di sini. Oh, Bisa dilihat kita. Ya teman-teman, yang sudah kita saksikan tadi ada mobil relawan di mana ada korban di dalamnya, dan ini dijadikan sebagai tempat untuk kita bisa melihat barang-barang pada saat itu yang terkena laka. Dan sekarang setelah dari tempat ini kita akan segera ke tempat benar-benar tepat pada saat Mbah Marijan tutup usia. Yuk. Aduh. Di sebelah sini ini ada foto-foto kepanikan warga saat pertama kali terjadi erupsi besar. Ini bukan terkena awan panas atau apa, jadi beliaunya ini lari waktu itu, tetapi tanpa ada alat keamanan apapun seperti masker, kacamata pun nggak ada. Ya, karena Jadi begitu kejadiannya Merapi sangat erupsi, tiba-tiba gitu tiba-tiba. Jadi setelah panik mereka hanya lari begitu aja. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa merasakan ketika melihat foto-foto ini, auranya seperti apa pada saat itu bisa terbayang. Sangat panik mungkin ya orang-orang, sangat panik karena berlarian tanpa masker, tanpa apapun itu juga untuk menyelamatkan diri masing-masing. Oke. Ini juga ada sapi-sapi yang mati pada saat erupsi 2010. Ini relawan ya? Ini pasca erupsi. Iya. Kalau ini mungkin setelah beberapa lama ya mungkin. Iya, setelah. Iya. Soalnya sudah lumayan dingin. Iya. Lavanya kan memang material lava itu seperti ini. Iya, iya. Di sini ada foto-foto pemakaman korban erupsi Merapi. Di sini ada pemakaman di Dusun Petung yang di sini. Ini ada kurang lebih 20 sampai sekitar 30-an orang yang masih bisa dikenali, dimakamkan di itu pun yang masih bisa dikenali. yang masih ya, bisa Pak Tommy, dikenali. ya? Bagaimana yang enggak gitu ya. Iya. Waktu itu diperkirakan korban jumlahnya sampai berapa ya? Di Tugu di Bakalan itu tertulis di sana kan di desa terakhir yang terkena lava panas. Di sana ada seperti monumen. Di sana tertuliskan 398 jiwa yang meninggal. Hampir 400 jiwa yang meninggal sebagai korban erupsi. Baik teman-teman, kita melanjutkan. Ya, ini ada 2 relawan yang meninggal yang mau menjemput Mbah Marijan pada saat itu. Oh, yang di mobil tadi ya? Di mobil yang menggunakan mobil Suzuki APV itu. Allahu Akbar. Masih sama ini foto-foto rumah Mbah Marijan. Di sini ada istrinya Mbah Marijan yang ini. Oh, beliaunya masih? Masih. Oh. Masih. Cuman beliaunya karena memang sudah sepuh jadi jarang kesini. Dan ini pas pada saat kejadian atau setelah ya? Setelah ya. Iya. Dan pada saat itu beliau tidak berada di rumah bersama Mbah Marijan. Jadi warga yang bertahan di sini hanya Mbah Marijan saja. Yang lainnya itu udah mau turun. Benar-benar. Baik, berarti keluarganya pun juga. Keluarganya Marijan sudah turun semua. Sudah turun semua. Iya. Hanya tinggal Mbah Marijan. Tinggal Mbah Marijan aja. Di sini ada
urutan atau ya juru kunci dari juru kunci, mulai dari Mbah Hargo. Ini bapaknya Mbah dari Marijan. Mbah Marijan, diteruskan Mbah Marijan. oleh Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi. Betul, dan juga Pak Asih. Dan sekarang dilanjutkan oleh putra Mbah Marijan, Iya, namanya Pak Asih, teman-teman. Ini bukan karena istilahnya warisan jabatan, bukan. Bukan? Tetapi memang karena ditunjuk oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Oh, dari Ngarso Dalam sendiri sudah menunjuk. Betul, karena memang beliaunya Pak Asih ini sama seperti Mbah Marijan, dia mengenali betul keadaan di Merapi. Oh, Karena itu. Ya. Baik. Demikian teman-teman. Jadi memang ini adalah semacam amanah dari Ngarso Dalem gitu untuk keluarga dari Mbah Marijan. Di sebelah sana itu ada seperti batu nisan, itu bukan makam. Bukan makam. Ya, tetapi itu petilasan aja. Oh. Jadi petilasan itu menandakan tempat meninggal Mbah Marijan di situ. Oh, di rumah ini Mbah Marijan. Jadi Ya. baik, tepat berada di sini Iya, ya posisinya Mbah betul Marijan sekali. waktu itu. Betul sekali. Kalau untuk makamnya di mana ya? Makamnya ada di Dusun Serunen. Ha-ha. Kebetulan kalau dari sini lumayan jauh. Oke, Iya. berarti beda tempat ya, bukan Beda. di makam di sini. Bukan di sini. Ya. Mari kita lanjut. Itu kan jauh sini. Oke, kalau sini terusnya. Ya, jangan lupa makan. Terus ke jauh sini. Oke. Terus ngajaknya, yo maksudnya ngajak ya, tapi barang sini kan, ngomong sini ya. Oh iya. 039. 39 ini loh. Baik teman-teman, kita sudah sampai di destinasi kedua. Kita akan segera tanya ke Mas Tommy, ini tempat apa ini Mas Tommy? Sebenarnya ini bukan destinasi. Ini bukan destinasi. Ini hanya tambahan aja dari kita untuk oleh-oleh foto. Untuk oleh-oleh yang foto. pasti, ya, Jadi itu. kita di sini bisa mengeksplor ya, maksudnya bisa foto dari semua angle. Teman-teman silakan kalau kalian suka selfie, kalian bisa berfoto sepuasnya. Satu, dua, tiga. Udah, Mas, video Mas. Ini rute Tegong. Ini rute untuk pengalihan, kan dulu rutenya di samping sebelah rumah Mbah Marijan. Itu terlalu menanjak, terlalu tinggi tanjakannya. Dan dibuatkan untuk jalur ini. Oke lagi yuk. 1, 2, 3.
Kita sudah sampai di parkiran dari Bunker Kali Adem. Segera saja kita ikuti, kita masuk ke dalamnya. Kita sudah sampai di wilayah Bunker Kali Adem nih. Jadi Bunker Kali Adem itu dibuat tahun 2001 oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Jadi memang bunker itu dulu dibuat untuk perlindungan saat terjadi erupsi, tentunya pada saat awan panas turun. Tetapi pada kenyataannya pada saat erupsi tahun 2006 itu yang keluar dari Merapi itu ternyata lava panas, bukan awan panas. Dan 2 relawan yang pernah mencoba masuk ke dalam bunker itu meninggal dunia Di dalam bunker. di dalam bunker. Jadi sebenarnya, kita ke sana ya Pak ya? Oke, baik. Kita beli tiket dulu, enggak ya? Jadi sebenarnya bunker itu untuk melindungi kita dari awan panas. Dari awan panas saja. Bukan lava panas ya. Kalau lava panas sudah beda lagi ceritanya. Karena memang sifat dari awan panas itu kan panasnya sementara, hanya selama dia lewat aja. Oke. Dan kalau untuk lava, lava itu kan sifatnya menimbun dan panasnya itu bisa sampai bertahun-tahun. Enggak hanya berbulan-bulan, tapi bisa bertahun-tahun. Bisa bertahun-tahun. Iya. Adem, kita lihat dari atas itu berarti posisinya di bawah gitu ya Pak? Iya, seperti bangunan di bawah Kita tanah. bisa masuk apa enggak? Bisa. Oh bisa. Tapi sebenarnya dibangunnya sudah jauh lebih lama daripada erupsi yang 2010 berarti ya. Persiapannya maksudnya berarti udah lama ya? Iya, memang bunker ini dicanangkan oleh pemerintah itu setelah erupsi Merapi tahun 94. Oh. Begitu ada erupsi tahun 94 itu ada 60 orang korban di Dusun Turgo. Dan akhirnya pemerintah mencanangkan membuat bunker ini. Iya. Berarti dari sepanjang dia dibangun itu sampai dengan terjadinya erupsi itu memang selalu sudah berfungsi. Kali itu aja. Oh, dipakai tahun sekali 2006 itu aja. Dan setelah itu nggak boleh lagi untuk dipakai. Oh. Dan kalau korban tadi berarti di tahun 2010 ya? 2006. Oh, 2006 itu sudah ada korban yang sudah ada. Oke. Berarti sekali dipakai dan itu memang terus kemudian tidak boleh dipakai lagi. Nggak boleh lagi dipakai karena memang ternyata bangunannya tidak aman. Tidak aman. Kita ke bawah? Boleh? Lampung. Ada monumennya ini. Bunker ini dibuat tahun 2001, diresmikan tahun 2005, dan pertama dan terakhir kali dipakai itu tahun 2006. Ketika itu ada 2 relawan yang memastikan warga di daerah Kali Adem itu sudah terevakuasi, sudah turun semua. Tetapi setelah 2 relawan itu sampai ke Bunker Kali Adem, Merapi erupsi. Dan apabila mereka lari pun mereka tidak akan sempat. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam bunker ini. Akhirnya memang yang keluar dari Merapi itu bukan awan panas, tetapi lava panas, dan bunker ini tertimbun lava panas. Ya teman-teman, mari kita bersama-sama memasuki Bunker Kali Adem. Ini adalah kita melewati pintunya dan memang agak becek. Di mana-mana ada genangan air. Kayaknya kita pakai baterai ya? Ya, ini agak. Nah, agak ke sini, ya nggak becek di sini. Assalamualaikum. Boleh. Ya. Oke, jadi seperti ini di suasana di dalam bunker. Bunker ini kurang lebih lebarnya 6 kali 8 meter dan kapasitas maksimal itu 40 orang. Dan di bunker ini ada 3 ruangan. Ruangan yang pertama, ruangan yang paling besar ini, ruangan dipakai untuk berkumpul. Dan ruangan yang di sebelah kiri saya sini itu ada kamar mandi, dan yang di sebelah sini ada dulunya dipakai untuk ruangan akomodasi, di mana di dalam ruangan akomodasi itu dulu ada tabung oksigen, ada makanan dan alat-alat darurat lainnya. Ini ada sisa lava erupsi tahun 2010. Kebetulan tahun 2010 itu bunker ini sudah tidak dipergunakan kembali, dan pintu itu tidak ditutup. Jadi begitu erupsi tahun 2010, lava itu masuk ke dalam bunker sini bersamaan dengan air.
Dan setelah Dan mengeras, itu ada berapa orang itu di dalamnya itu, Pak Tommy, pada saat itu? kalau 2010 nggak ada. Oh, kalau 2010 emang nggak ada 2010 ya? sudah nggak ada. Iya. Terakhir kali 2006 dan setelah itu nggak boleh lagi untuk dipakai. Dan itu ada apa ya, puntung-puntung rokok ya? Iya. Atau apa? Oh, Iya. oke. Memang kalau seperti itu kepercayaan. Oh iya, iya. Ya. Untuk ritual gitu ya? Kalau ritual sih enggak. Oh, nggak ritual? Enggak ada ritual. Oh, tapi cuma memang kalau kayak kenang-kenangan gitu? seperti pengunjung yang merasa oh di sini kayaknya ada penunggunya, itu biasanya dia merasa seperti itu, dia ngasih rokok. Ngasih, oh baik. Ya, meninggalkan rokok Ya. di sini. Seperti itu aja. Iya, iya. Teman-teman semua, kita sudah terjawab ke rasa penasaran kita tentang bagaimana Bangker Kali Adem, karena kita tadi selain ada di depannya kita juga sempat masuk ya Pak ya. Iya. Dan tapi ternyata di dalam gelap ya Pak ya. Iya. Iya. Memang karena di sini nggak boleh ada listrik untuk saat ini. Oh, sampai dengan sekarang pun juga Sekarang tetap nggak pun ada nggak boleh, listrik ya. Baik. Sekarang kita teman-teman akan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Kita menuju kemana Pak? Kita kayaknya akan ke museum terlebih dahulu. Ke museum dulu Museum ya. dulu ya. Museum apa tadi namanya? Museum Mini Sisa Hartaku. Museum Sisa Hartaku tadi. Iya, betul. Museum Sisa Hartaku teman-teman. Yuk kita segera ke sana. Ya teman-teman, kita memasuki ke halaman dari Museum Sisa Hartaku. Kita cari parkir dulu, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi ke Bapak setelah kita sampai ya. Ya Pak Tommy, kita sudah sampai di museum ya Pak Tommy. Museum Museum Mini Mini Sisa Hartaku. Baik, boleh diceritakan seperti apa? Jadi kita sampai di museum ini dulu, namanya Kampung Petung. Kampung Yang di sini. Petung. Ya. Ya. Ini ada di radius 7 km dari Puncak Merapi. Dan kawasan ini dulunya terkena awan panas. Jadi beda dengan yang di Batu Alian tadi. Kalau yang di Batu Alian kan terkena lava panas. Lava panas. Kalau yang di sini kalau yang terkena sini awan panas. Awan panas. Betul. Jadi cenderung lebih tidak berat daripada yang Iya, sebelah sana ya. iya, Baik. Terus isinya apa ini nanti? Oke, di dalam museum itu ada benda-benda yang dahulu terkena awan panas, seperti ada kerangka sapi yang Kerangka mati pada saat sapi. terkena erupsi. Ada juga kita kesana aja. foto-foto. Ada juga seperti gelas-gelas kaca yang meleleh, piring yang meleleh. Oh, baik. Tapi lokasi ini dulu ada satu kejadian sehingga dibuat museum di sini atau enggak, memang cuman Kebetulan di tempat ini adalah tempat yang paling luas. Puing-puingnya kebetulan juga masih banyak, puingnya masih banyak.
Jadi masih jadi tidak hancur. tidak hancur gitu ya, benar. Iya, iya, iya. Jadi Sehingga memang dibuat dimanfaatkan untuk museum ini. Betul sekali, Ini ya. di bawah pemerintah ya berarti ya? Enggak. Pemda? Oh enggak. Enggak. Berarti sendiri? Iya, ini Pemilikan dikelola pribadi? warga. Warga. Iya. Oh. Milik pribadi dikelola warga. Oke. Iya. Jadi ini dulu adalah puing-puing yang ada dari masyarakat juga ya? Betul. Jadi barang-barang yang di dalam sini enggak hanya dari rumah sini aja, tapi juga dikumpulkan dari rumah-rumah Rumah-rumah yang lain yang dijadikan satu ya? Iya, dijadikan satu di sini. Oke. Loh, ternak juga ya berarti ya? Karena memang mayoritas warga di Cangkringan itu peternak sapi perah dulunya. Dan lebih dari 3.000 ekor yang mati pada saat terkena erupsi itu. Oke. Wah, ini berarti tulang belulang dari ternak. Iya. Betul sekali. Pesan Merapi. San Merapi. Iya. Oke, apa lagi yang bisa Oke, mau masuk kita lihat ke dalam. Evakuasi korban yang terkena awan panas. Nih. Ini di lokasi sini ya ini? Ya, di daerah sini. Ini saya waktu itu juga berada di seputaran Tugu dan memang Ya, kondisinya seperti betul. ini. Tugu. Tebal sekali, walaupun Tugu jauh dari sini teman-teman, tapi bisa dilihat bahwa abunya itu bisa sampai sana gitu. Yang lainnya apa lagi Pak? Oke, dari sini ini ada Puncak Garuda. Mungkin kalau pernah mendaki Merapi tahu yang namanya Puncak Garuda ini. Puncak Garuda. Ya, tapi sekarang udah hilang, nggak ada. Udah nggak ada ya, udah Ya. nggak ada bekasnya. Betul. Terus? Dan di depan sana itu ada jam dinding. Jam dinding itu saksi bisu terjadinya erupsi, di mana jam dinding itu mati atau meleleh tepat di mana kawasan ini terkena awan panas. Oh, oke. Jadi Siang begitu. ya ini ya kayaknya ya? Malam hari. Oh, malam ini ya? Malam hari. Dini Karena hari memang berarti kalau ya? malam hari itu anginnya angin laut, jadi ke selatan. Oke. Kalau siang hari malah belum pernah terkena kalau yang di sini siang hari. Oke. Ini Nah, di situ ada foto-fotonya. tampak Merapi erupsi kalau siang dan malam hari. Kalau malam hari seperti ini, seperti api ini. Dan kalau siang hari kelihatannya cuma seperti awan itu aja. Tetapi kalau malam hari kayak gini. Padahal sebenarnya mungkin sama ya, Sama. pencahayaannya yang Iya. berbeda. Betul. Oke. Dan ini ada sendok dan alat-alat makan yang ditemukan pada waktu itu di rumah-rumah penduduk pastinya ya. Betul. Ada kalkulator, koin-koin juga ada, dan semuanya real memang dari pada waktu itu ya. Betul. Nah, dan di sini ini ada yang bilang tadi gelas yang meleleh seperti ini. Ini kan gelas-gelas yang meleleh. Oh iya ya, Iya. jadi berubah bentuk kayak gini. Iya. Padahal seharusnya kan kalau dapat tekanan, kalau suhunya rendah, dia kan pecah. Pecah Kalau ya? gelas, ya. Ini malah enggak, malah berubah Iya, bentuk betul. jadinya. Iya lucu juga. Karena memang suhu dari awan panas sendiri itu lebih dari 500 derajat Celcius. Iya. Termos, Betul. cangkir-cangkir zaman. Nah, dan di sini ini foto bunker Kali Adem Oh. diambil tahun 2006. Jadi masa pembangunan. Enggak, tuh tahun 2006 ketika itu ada 2 relawan yang meninggal. Nah, ini Oh, penggalian. waktu penggalian. Penggalian betul jenazah sekali. gitu ya? Betul ya. Waktu Oh. pencarian korban di dalamnya. Waduh. Hutan terbakar. Betul. Terus ini mungkin di bunker juga ya? Nah, iya sama itu di bunker. Ini juga bunker. Betul. Berarti mungkin direnovasi ya dari bunker yang Iya. tadi luarnya Betul. direnovasi ya? Mulai dari tahun 2006 itu kan kelihatan bangunannya bunker itu Bangunan kelihatan. dari bunker keluar dari Ya, luar ya kelihatan. Dari luar kelihatan bangunannya. Terus setelah erupsi 2006 itu mulai tertutup. Nah, setelah 2010 itu lebih tinggi lagi. Jadi dibikin ada tangga lebih naik itu lebih karena naik. ya karena itu udah beberapa kali terkena erupsi Merapi. Iya, iya. Nah, ini selalu banyak nih yang mendengungkan Merapi tak pernah ingkar janji gitu. Anak-anak zaman sekarang udah banyak yang pakai nih Iya, kata-kata ini. betul. Apa ini Pak yang bisa Dan kita juga di sini kita bisa lihat ini sapi-sapi yang mati pada saat terkena erupsi Merapi. Dan di sini ada yang masih hidup nih, bisa dilihat di foto ini. Itu masih hidup. Oh my god. Itu terkena awan panas. Ya Allah. Ini juga udah mati ya? Iya, mati sama ini sapi-sapi.
Dan ini sama, ini kepanikan warga juga saat terjadi erupsi. Jadi udah nggak mikir keselamatan juga, lari aja yang penting selamat. Iya. Iya. Dan ini pada saat pencarian korban jenazah, ya. Oh my god. Dan ini foto makam masal. Nanti kita lewat, setelah dari sini kita lewat makam petung nanti. Dan mungkin banyak yang terpisah dari anggota keluarganya ya. Betul pastinya. sekali, ya. Baik, kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada bekas kamar mandi. Kalau bisa dilihat, kalau dilihat boleh. Oh, tapi ini nggak boleh diambil Iya. Pak, kamera ya. Betul sekali. Kenapa Pak tadi Pak? Karena memang ruangan ini masih dipergunakan, yang punya rumah di sini Pak Srianto namanya. Itu untuk ruangan menyimpan benda-benda koleksi lah, menyimpan benda-benda koleksinya. Kebetulan benda-benda koleksi itu semacam seperti keris, batu-batuan, dan itu nggak boleh diambil dengan kamera. Dengan kamera. Rumah ini ya. Rumah ini. Rumah ya. ini termasuk pemilik dari Benda-benda. simpanan benda. Betul, Benda iya. pusaka ini. Dan ini Bapak adalah Srianto. bangunan rumah ini. Dan sekarang bermukim berdomisili di. Di Huntap, di bawah, di tempat relokasi yang dibuatkan pemerintah di bawah. Oh, Ya. baik. Jadi memang semua warga yang rumahnya terdampak erupsi itu direlokasi oleh pemerintah. Tidak kasih Iya, pemerintah ya. rata semua. Oke. Lalu kita ke belakang, apa yang Oke. bisa kita explore di sini? Masih sama, di sini juga ada perabot-perabotan Masih dapur. sama teman-teman. Iya. Dan di sini lebih kayak perabotan dapur ya Pak ya. Iya. Pak Srianto yang Tapi di sini. baik Pak Kimen maupun Pak Srianto, Nyon Sewu selamat ya? Selamat. Oh selamat. Cuman karena Pak Kimen itu sudah meninggal karena memang udah sepuh. Iya. Tapi untuk pas erupsi itu selamat semua. Iya. Di depan ada nggak sih Pak? Ada tiket nggak tadi? Nggak ada. Ada. Oh ada. Iya. Semua destinasi ada. Semua ada Iya. ya. Tapi itu udah kita yang Oh baik. bayar, ya. Baik. Ini juga masih sama kayak lampu-lampu. Iya. Lalu kemudian ini malah ada lampu-lampu zaman dulu nih. Iya, lampu Petromak. Lampu Petromax zaman Iya. dulu. Karena mungkin memang menempati tempat ini kan memang sudah berpuluh-puluh tahun ya. Iya, pastinya. Dua ini itu dulu dipakai untuk sanggar kesenian. Oke. Ya, jadi di sini dipakai berlatih untuk tari-tarian, Gamelan, wayang termasuk Betul. ya. Atau panas banget, dia masuk ke sini tetap kepanasan dan tetap kehujanan. Jadi ini dibangun memang untuk tujuan wisatawan ya. Betul. Oh betul iya, sekali. iya. Dan juga untuk benda-bendanya supaya tidak lebih rusak. Iya benar. Masih sama seperti aslinya setelah terkena erupsi. Ini juga masih sama ya. Sama, di sini ada fenomena erupsi. pada saat terjadi erupsi ada awan panas yang berbentuk wajah. Ini kenapa nih bisa dijelaskan nih? Nah, ini tokoh pewayangan berbentuk Ya. tokoh wayang Semar. Ya, itu. Oke, jadi pinter banget ya orang kita kalau memang untuk mengasumsikan ini Betul. siapa sih? Iya, Oh, iya, ini iya. Semar, ini Petro. Karena memang gambar ini diambil juga secara kebetulan. Iya. Iya. Benar. Kayaknya mungkin Pas kalau ngambil saya- foto, kalau menurut informasi ya, saya Iya. sendiri sampai saat ini belum tahu itu foto apa. Kebetulan pas ambil foto tadinya nggak ada, tetapi nangkap gambar ini Nangkap katanya gambar itu seperti dari kamera. Dari kamera ya. Ya, wallahu alam ya kalau kayak gitu ya. Ya, betul. Dan ini pasca erupsi, jadi banyak pada saat itu setelah erupsi pun bagi warga yang rumahnya tidak terkena erupsi itu terkena banjir lahar dingin seperti di Magelang. Itu banyak rumah-rumah yang tertimbun, banyak harta benda yang hilang karena banjir lahar dingin. Nah, Jadi banjir lahar dinginnya justru malah ke arah Magelang ya waktu itu. enggak juga semua. Semua ya, hampir semua ya. Dari Sini Jawa juga kena Tengah, ya? Magelang dan Jogja semua sama. Di Kalicode itu kan juga sama. Oke. Ini daerah mana ya, kayak familiar banget. Sini tadi kita lewat. Kita lewat tadi. Iya, tadi kita lewat. Ada sepeda-sepeda dan ini ada foto-foto. Foto ini diambil sebelum terjadi erupsi. Jadi sekitar 2 atau 3 bulan sebelum terjadi erupsi. Masih guyup ya. Ya, Masih ada festival malam desa wisata ya. Keakraban karena memang sebelumnya di sini adalah desa wisata gitu. Oke. Bentuk rumah di sini dahulu kurang lebih bangunannya bentuknya seperti ini. Oh, dahulunya ya. Iya, di sini ada yang sebelah sini ini ruangan yang sana tadi yang milik Bapak Srianto. Dan ini rumah Bapak Kimen yang sekarang kita pijak sekarang ini. Dan di sebelah sana dulunya ada kandang ternak. sapi. Ya.
Belum boleh, Pak. 7 km dari puncak Merapi itu nggak boleh dijadikan pemukiman. Sekalipun ada pondok di pinggir jalan atau pondok atau rumah, itu biasa dipakai untuk siang hari aja. Kalau untuk malam hari, kebanyakan turun. Dan Ya. sengaja mungkin listrik dimatikan untuk itu ya. Lampu dimatikan, aliran listrik dimatikan supaya mengantisipasi biar warga nggak bertempat tinggal di atas gitu mungkin. Betul. Di samping kiri sana itu ada namanya Sungai Gendol. Di mana Sungai Gendol itu dulu jalur utama lava panas pada saat erupsi tahun 2010. Dan untuk saat ini Kali Gendol ini sekarang dilegalkan untuk ditambang. Wow. Supaya suatu saat antisipasi ya, supaya suatu saat kalau Merapi erupsi kembali jalannya lebih luas. Ya, Berarti legal ya untuk nambang di sini tetap legal ya. dapat izin dari provinsi. Oh, oke. Iya. Karena memang dulunya tuh di Sungai Gendol itu sempit, sungainya kecil, nggak terlalu dalam, nggak sedalam seperti saat ini. Nanti kita bisa lihat sungainya di Kali Gendol. Jadi memang sengaja ini didalemin lagi, dilebarin, antisipasi suatu saat erupsi kembali sudah tidak sampai ke pemukiman lagi. Karena memang yang dulu itu benar-benar sampai mengempas di pemukiman. Itu Iya. mungkin karena sungainya udah terlalu penuh gitu ya. Iya, sangat penuh. Yang lebar gitu. Iya, betul. Kita masuk ke Batu Ya Alien. teman-teman, kita masuk ke gerbang dari Batu Alien. Nanti kita lihat ini sedikit ceritanya apa ini, tentang apa ini Pak Taufik? Oke, jadi batu wajah atau batu alien itu material batu yang datangnya dari Merapi. Kebetulan setelah erupsi itu ada di sini. Kebetulan di sini namanya dulu Kampung Jambu. Dan di depan sini adalah kampung yang tertimbun dulunya. Kampung yang tertimbun. Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di destinasi kita selanjutnya, yaitu Batu Alien. Seperti kalian lihat, di sini ada sebuah tempat yang terbentuk batu dari lava, jadi dia terbentuk secara alami. Pak, boleh diceritain tentang Batu Alien ini? Boleh? Oke. Ya. Saat ini kita sampai di Kampung Jambu, namanya di dusun ini, Dusun Jambu. Dan di bawah sini, ini ada beberapa rumah yang tertimbun. Oke. Ya, ada sekitar 3 sampai 4 rumah di bawah sini yang tertimbun. Dan batu wajah atau batu alien adalah batu yang besar di sebelah sana. Oh, di depan ini, Iya, gerbang di ini depan atau sana kita itu. masih ke sana lagi ya? Ya, kita ke sana dulu. Oke, kita jalan teman-teman. Kita akan melihat apa yang disebut dengan batu alien itu. Jadi dia menyerupai wajah manusia, gitu ya? Iya. Pak ya? Menyerupai wajah manusia dan dia terbentuk secara alami dari guguran lava Lava dari Merapi. dari Merapi. Ya, Spot batu alien. ya. Kita dari sini lihatnya. Oke, Oke. kita lihat dari sini Dari sini. teman-teman. Kita lihat dari sini dan di situ penampakan cukup jelas untuk batu aliennya. Tapi setelah ketemu dengan batu ini dan kebetulan sekali batu ini setelah difoto itu menyerupai wajah manusia dan akhirnya dihentikan Dihentikan. pencariannya. Tapi kalau batu yang ada tulisannya ini nggak alami. Itu dibuat, memang ya. dibuat ya. Kali Gendol di sebelah sana, kita bisa lihat Kali Gendol dari atas sini. Kita ke sana, ke sini. Bagian belakang dari batu alien dan itu apa ini Pak nanti? Di sana kita bisa explore Kali Gendol dari atas tebingnya. Kali Gendol dari atas. Kita bisa lihat sampai ke dasarnya Kali Oke. Gendol.
kemana lagi nih setelah kita puas melihat spot-spot foto di Batu Alien ya? Ternyata nggak cuma Batu Alien ya, ternyata banyak sekali spot-spot foto yang lain gitu buat teman-teman. Baik, kita segera naik jeep lagi ya Pak ya? Oke, iya. Oke. Ya baik teman-teman, kita masih berada di lokasi dari Batu Alien. Dan buat teman-teman semua kalau mau membeli cenderamata bisa di halaman dari Batu Alien. Di sini banyak sekali cendeраmatanya termasuk alat masak ini, juga topi dan lain-lainnya.